warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, hari ini bertemu lagi bersama Ibu di video pembelajaran tematik. Hari ini kalian sudah masuk ke tema 6, subtema 4 tentang penghematan energi. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Ibu mau cek terlebih dahulu kelengkapan kalian ya. Yang pertama, mari kita cek ya kesiapannya. Siapkan buku pena 3C. Nah, apakah kalian sudah menyiapkan buku penanya? Yang kedua, siapkan alat tulis dan buku catatannya, barangkali nanti akan diperlukan. Dan yang ketiga, mari kita awali kegiatan dengan berdoa. Nah, sambil menyimak video pembelajaran dari Ibu, ingat ya, kalian harus menyiapkan buku penanya, alat tulisnya, dan buku catatannya, karena agar kalian lebih memahami apa yang Ibu maksudkan. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikan aku pemahaman yang baik. Amin. Alhamdulillah, barusan kita sudah berdoa ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Nah, setelah berdoa, sekarang waktunya kalian buka buku penanya pada halaman 191. Dibuka ya buku penanya. Dibuka ya buku halaman 191. Di sana itu ada tentang kerjasama untuk menghemat energi. Kalian sudah dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya bahwa bagaimana kita itu harus menghemat energi. Nah, kerjasama untuk menghemat energi. Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan kerjasama? Nah, di buku tema sebelumnya kalian sudah belajar tentang bekerja sama, bahwa kerjasama itu adalah kegiatan saat dua orang atau suatu kelompok bekerja sama untuk memenuhi tujuan. Nah, kalian masih tahu tidak apa itu sikap apa sajakah yang diperlukan dalam kerjasama? Nah, dalam kerjasama untuk menghemat energi, kalian perlu memerlukan sikap bergotong royong dan bekerja sama bersama teman atau kelompok kalian untuk mencapai hemat energi. Nah, hemat energi itu tidak akan terjadi manakala jika kita hanya melakukannya secara sendiri. Oleh karena itu, agar energinya menjadi hemat, maka kita harus bekerja sama untuk menciptakan hemat energi. Nah, kemudian bagaimanakah bentuk kerjasama dalam upaya untuk menghemat energi? Nah, tentu ya banyak bentuk kerjasamanya. Contohnya, kalian di rumah bekerja sama untuk menghemat energi listrik. Maka kalian akan bekerja sama bersama ayah, bunda, adik, ataupun kakak, ataupun saudara kalian untuk menghemat energi. Misalnya, jika televisi sedang menyala, kemudian tidak ada yang menonton, kalian pasti akan mematikannya. Ataupun ketika lampu kamar kalian menyala pada siang hari saat tidak digunakan, maka salah satu anggota keluarga kalian mematikan lampu tersebut. Nah, itu adalah salah satu bentuk kerjasama hemat energi. Kemudian selain itu ada juga pada saat kalian misalkan melihat keran kamar mandi menyala dan kemudian air dalam baknya sudah terisi penuh, maka kalian akan bekerja sama dengan keluarga kalian untuk
mematikan keran air tersebut untuk menghemat energi. Nah, itu adalah bentuk dari kerjasamanya. Selain itu, kemudian sikap apa saja yang diperlukan dalam kerjasama untuk menghemat energi. Nah, anak-anak, kerjasama dan kekompakan dibutuhkan dalam upaya menghemat energi. Kerjasama menghemat energi dilakukan untuk kelestarian sumber energi. Kerjasama harus didorong oleh sikap kebersamaan anggota masyarakat. Contohnya saat bekerja sama menanam pohon demi melestarikan energi air. Kemudian banyaknya pohon dapat membantu menjaga kelestarian air tanah. Nah, kemudian menghemat energi merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama. Sementara itu, menggunakan energi yang terdapat dalam lingkungan merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang. Jika semua orang masyarakat bersama berupaya menghemat energi, akan semakin banyak energi yang dapat dihemat. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dalam menghemat energi, sehingga persediaan energi tetap terjaga. Nah, begitu ya anak-anak, ternyata ketika kita akan menghemat energi itu tidak bisa secara sendiri-sendiri, melainkan kita harus bekerja sama bersama anggota masyarakat yang lainnya, bukan hanya dengan keluarga, tetapi dengan anggota masyarakat yang lebih luas. Misalnya ketika kalian di sekolah, kalian harus bekerja sama menghemat energi bersama teman-teman kalian, bersama kakak kelas kalian, adik kelas kalian, bersama para guru-guru, bersama para tata usaha, dan lain sebagainya. Nah, sehingga terciptanya hemat energi di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan rumah yang lebih luas. Begitu ya anak-anak, itu tadi tentang kerjasama untuk menghemat energi. Kemudian selanjutnya, materi selanjutnya yaitu membuat gambar bentuk bangun datar yang luasnya telah diketahui menggunakan petak satuan. Nah, sebelumnya kalian juga sudah belajar ya bagaimana menentukan keliling luas daerah yang diarsir. Nah, sekarang juga kalian sudah belajar bagaimana cara menentukan luas daerah yang diarsir berdasarkan gambar. Nah, sekarang hari ini kalian akan belajar membuat gambar dengan bangun datar yang luasnya diketahui menggunakan petak satuan. Contohnya di sini Ibu memiliki contoh soalnya ya. Nah, contoh soal 1. Gambarkan sebuah bentuk bangun datar dengan luas 5 petak satuan. Ingat ya, 5 petak satuan itu adalah satu kotak kecil yang terdapat dalam buku. Kalian bisa dibuka buku halaman 188. Di sana ada menghitung luas bentuk bangun datar dengan petak satuan. Mohon maaf ya, Ibu ralat, buka buku halaman 192 ya, dibuka bukunya. Bentuk bangun datar yang memiliki luas 5 petak satuan itu, yang pertama-tama kalian harus membuat terlebih dahulu petak bangun datar seperti ini. Nah, setelah itu kalian memberi warna atau mengarsir 5 petak satuan. 5 petak satuan itu adalah 5 kotak yang sudah kalian buat. 1, Ibu di sini tuliskan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah bangun datar yang memiliki luas 5 petak satuan. Sekarang contoh soal yang kedua ya. Contoh soal 2, gambarlah sebuah bangun datar dengan luas 8 petak satuan. Ingat ya, mula-mulanya kalian harus menggambar terlebih dahulu petak satuannya. Nah, kemudian kalian bisa memberikan warna ataupun mengarsir setiap petak sesuai dengan yang disoal.
Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini luasnya itu diminta itu adalah 8 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah 8 petak satuan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sekarang kalian waktunya berlatih, kerjakan, ayo berlatih halaman 193. Nah, di sana ada gambarkan bentuk bangun datar dengan luas berikut. Jadi yang pertama itu ada 8 petak satuan, yang kedua ada 12 petak satuan, yang ketiga ada 10 petak satuan, dan yang keempat ada 15 petak satuan. Kalian bisa memberi warna ataupun memberi warna menggunakan pensil gambar, ataupun kalian bisa menggunakan pensil dengan mengarsir sesuai dengan yang telah ditentukan dalam soal ya. Nah, ingat kalian mengarsirnya dengan rapi ya, jangan sampai ada yang keluar-keluar garis. Arsir dengan rapi. Nah, selanjutnya tugas hari ini kalian mengerjakan ayo berlatih halaman 193 dan mengerjakan latihan soal subtema 4 halaman 195 sampai dengan 196. Nah, setelah itu kalian dapat belajar untuk penilaian harian hari besok ya. Hari besok ada penilaian harian tema 6, subtema 3 dan 4. Silahkan kalian belajar dari subtema 3 dan subtema 4-nya untuk PH besok. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf ya apabila banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.